Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brahim Brothers semuanya. Ini sudah ada pohon Jupiter di depan saya. Ini rencananya akan saya buahkan, akan di pruning pembuahan ya pemirsa. Jadi sebelum pruning pembuahan ini akan saya lakukan pemupukan untuk pembuahan. Nah, pemupukan dengan MKP dan KNO3. Ini pohonnya sudah sekitar hampir 2 bulan pasca panen. Jadi panen terakhir itu sedikit pemirsa, cuman sekitar 13 dompol ditambah buah susulan 7 dompol, jadi sekitar 20 dompol. Ini padahal pohonnya sudah lumayan besar pemirsa. Ini kita lihat batang primernya, batang bawahnya ini udah lumayan besar. Ini umurnya sudah sekitar 16 bulan. 16 bulan waktu grounding sampai sekarang itu udah ya kurang lebih 16 bulan. Jadi ini udah pembuahan kelima. Ini batangnya udah lumayan besar sekali ya biasa. Ini jadi rencananya akan saya buahkan. Jadi sebelum di pruning itu akan dilakukan pemupukan dengan MKP dan KNO3. Ini karena sudah jalar kemana-mana ya pemirsa, sudah hampir 2 bulan setelah panen, jadi ini ingin dibuahkan lagi karena kemarin belum ada waktu untuk pruningnya, jadi ini akan saya pruning. Jadi sebelumnya akan saya lakukan pemupukan. Ya pemirsa, di sini saya sudah menyiapkan pupuk MKP dan KNO3. Ini jadi akan kita campur sesuai dosisnya pemirsa. Jadi di sini sudah ada 10 liter air. Jadi akan kita campur MKP dan KNO3. Untuk MKP itu dosisnya sekitar 3 sendok sampai 6 sendok makan. Itu untuk satu tangki semprot. Nah, karena satu tangki semprot itu kan 16 liter. Jadi ini saya hanya menyiapkan 10 liter untuk satu pohon. Jadi saya kira-kira aja pemirsa, kurang lebih saya karena dia tetap dosisnya 3 sampai 6 sendok ini untuk anggur. Jadi saya pakai tetap 3 sendok untuk 10 liter. Jadi ini MKP-nya kita masukkan 3 sendok makan ke 10 liter air. Nah, kalau untuk dosis KNO3 putihnya itu saya sama dosisnya pemirsa, pakai 3 sendok makan juga, ini untuk 10 liter air. Sama dosisnya. Jadi langsung kita masukkan ke dalam 10 liter air. Setelah itu baru kita aduk pemirsa. Jadi ini langsung kita aduk pemirsa. Karena kalau MKP itu gampang larut di air ya pemirsa. Memang kalau di KNO3 itu memang perlu diaduk-aduk supaya cepat larut. Karena KNO3 memang agak lama larutnya di air. Ini pupuknya sederhana pemirsa. Memang pupuk standar untuk pembuahan, terutama pembuahan anggur. Jadi cukup dengan MKP dan KNO3. Sebenarnya tanpa dipupuk pun itu tanaman anggur itu di pruning sudah bisa menghasilkan buah ya pemirsa, karena dia menghasilkan hormon pembuahan secara alami. Tapi
Kalau saya pribadi itu berdasarkan pengalaman saya, kalau pohon anggurnya di pruning sebelum dipupuk itu hasil bunganya hasil buahnya itu nggak maksimal. Meskinya dalam satu pohon bisa 20 dompol, karena nggak dipupuk jadi bisa cuman 10 dompol. Itu pemirsa. Jadi ini saya lakukan pemupukan terlebih dahulu sebelum di pruning. Nah ini jadi sepertinya sudah mulai tercampur rata ya pemirsa. Jadi kita langsung aplikasikan ke pohon anggurnya. Ini tinggal kita siram langsung. Jadi 10 liter ini kalau saya takarannya untuk satu pohon. Langsung kita siram langsung ke pohonnya. Kalau untuk pohon anggur yang di platter bag itu, saya sendiri sebenarnya cuman cukup 5 liter aja ya pemirsa airnya. Karena kalau banyak itu dia nggak percuma gitu, sia-sia. Karena kebanyakan terbuang kalau dia 10 liter. Jadi ini karena dia ditanam di tanah langsung, jadi 10 liter itu supaya dia bisa terserap maksimal, langsung masuk ke dasar akarnya. Kita siram sampai jenuh ya pemirsa, supaya benar-benar pupuk MKP dan KNO3-nya itu terserap maksimal semuanya ke dasar akarnya. Langsung kita tumpahkan semua pemirsa. Kita biarkan terserap alami ke dalam tanah supaya dia terserap langsung oleh akarnya. Jadi setelah saya pupuk seperti ini pemirsa, ini nggak saya lakukan pemupukan lagi atau nggak saya siram lagi selama 1 minggu pemirsa. Jadi sebelum dilakukan pemupukan ini terlebih dahulu itu mesti dilakukan stres air ya pemirsa, terutama untuk tanaman anggur yang di platter bag. Tapi kalau di tanah itu memang agak susah ya pemirsa untuk dilakukan stres air, karena apalagi tempatnya ini memang di posisinya pohon anggur Jupiter saya ini posisinya di dekat saluran pembuangan air. Jadi air mandi itu lewat sini. Jadi walaupun saya lakukan stres air itu nggak bisa maksimal pemirsa. Jadi kalau saya pribadi untuk anggur Jupiter ini nggak pernah saya lakukan stres air karena memang nggak memungkinkan. Hanya saya pupuk sebelum pruning itu saya lakukan pemupukan minimal 1 kali. Tapi bagusnya kalau saya pernah itu buahnya maksimal untuk anggur ninel kemarin itu saya lakukan pemupukan 2 kali. Jadi sebelum di pruning itu baiknya pemirsa dilakukan pemupukan 2 minggu sebelum pruning. Jadi 2 minggu sebelum pruning itu dilakukan pemupukan MKP dengan KNO3. Kemudian seminggu sebelum pruning juga dilakukan pemupukan lagi dengan menggunakan MKP dan KNO3. Baru seminggu kemudiannya dilakukan pruning. Nah ini setelah saya lakukan pemupukan, ini rencananya minggu depan baru saya pruning ya pemirsa. Jadi ini karena posisi pohonnya memang dia sebelah terkena sinar matahari, sebelahnya itu di tempat redup pemirsa, di bawah kanopi. Ini kanopinya tanpa UV jadi nggak transparan, jadi dia benar-benar tertutup pohonnya dengan kanopi. Jadi ini mataharinya hanya dapat matahari pagi dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 pemirsa. Jadi ini memang agak susah ngerawatnya karena suka terkena jamur karat atau jamur embun tepung. Ya, tapi alhamdulillah selama ini bisa diatasi. Jadi rencananya setelah saya lakukan pemupukan, itu akan saya lakukan pruning minggu depan. Nah, mudah-mudahan saat pruning nanti saya bisa update videonya, pemirsa. Ikuti terus channel saya, Brahim Brothers. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share.
Ya, mudah-mudahan pada video berikutnya akan saya share lagi proses pruningnya. Sekian dulu pemirsa untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.